Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita bertemu dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 30 Maret 2021 bersama saya Reni Handayani. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membaca dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Renungan pagi hari ini saya beri judul, Ada Kekuatan Dalam Hati yang Bersyukur. Tidaklah selalu mudah untuk bersyukur, tetapi inilah cara yang harus kita lakukan untuk bisa melihat kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ini adalah cara bagaimana kita bisa naik ke tingkatan iman yang lebih tinggi untuk hidup kita. Ucapan syukur mematahkan kuasa musuh. Kapanpun kita mengucap syukur kepada Tuhan, meski berada dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, musuh akan kalah dalam pertempuran besar dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur di tengah kesulitan, kita sedang mendatangkan sukacita dalam hati Tuhan. Dia mencari orang-orang Kristen yang hidup dalam suasana pujian dan ucapan syukur, di mana musuh tidak lagi memiliki kuasa untuk memanipulasi hidup orang tersebut. Setan dikalahkan ketika kita memiliki hati yang bersyukur, karena ucapan syukur dalam masa kesulitan adalah persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Apakah kita bersyukur dalam keadaan kita yang sekarang? Apakah kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan atas pekerjaan kita saat ini? Rasa syukur adalah kunci yang mengubah situasi di sekitar. Karena hal itulah yang mengubah kita, pandangan kita, dan juga sikap hati kita. Ada kekuatan dalam hati yang bersyukur. Lalu bagaimana cara untuk mempraktekkan sikap tersebut di dalam kehidupan sehari-hari? Bersyukur dan pujilah Tuhan untuk segala hal yang ada dalam hidup kita. Bersyukurlah kepadanya bahkan di dalam kesulitan sekalipun. Ada sebuah pengorbanan untuk melakukannya. Namun, dia dapat mengubah masalah menjadi kemenangan. Karena itu, melalui Kristus, marilah kita terus-menerus mempersembahkan korban pujian kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jangan biarkan diri kita mengeluh tentang hal apapun juga. Ketika masa sukar datang, berhati-hatilah dengan ucapan kita. Daripada mengeluh, lebih baik memikirkan cara yang secara verbal dapat kita berikan kepada Tuhan sebagai korban ucapan syukur. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tuhan tahu yang terbaik. Alkitab mengatakan bahwa memiliki hati yang bersyukur adalah kehendak Tuhan untuk kita dalam Yesus Kristus. Mulailah berterima kasih pada Tuhan untuk semua yang kita miliki, ketimbang membandingkan diri kita dengan orang lain. Dengan bersyukur, itu akan membukakan pintu berkat Tuhan dalam hidup kita. Biarlah sepanjang hari ini kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat merenungkan sabda-Mu. Ajar kami untuk selalu melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Roh Kudus, ingatkan kami jika kami masih sering kali mengeluh dalam hidup ini. Ya Tuhan, pimpin kami agar kami hidup dalam kehendak Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu dan menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kami. Kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Lindungi keluarga kami dari segala yang jahat, segala dosa, dan dari segala sakit penyakit. Kiranya Tuhan membuat berhasil apa yang kami kerjakan, hidup di dalam jalan Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.